Selamat malam Mas Bos semuanya yang ada di seluruh tanah air. Selamat malam teman-teman YouTuber semuanya, baik teman-teman YouTuber motovlog pemula maupun YouTuber pemula semuanya yang ada di seluruh tanah air. Oke ya teman-teman semuanya, kali ini saya malam ini saya sekarang berada di jalan Desa Anggergunung ini, di depan Kelurahan Anggergunung. Dan malam ini saya akan melakukan ngevlog lagi, perjalanan malam lagi, yang dimana kita akan jalan-jalan malam ya, jalan-jalan malam ya, seperti biasa ya. Seperti biasa kita akan melakukan perjalanan malam, jalan-jalan malam. Oke teman-teman semuanya ya, sebelumnya bantu untuk melakukan subscribe, bantu untuk like, bantu untuk komen, dan juga bantu untuk subscribe juga, dan juga untuk di share ya ke media sosial kalian. Oke ya Mas Bos semuanya, teman-teman semuanya. Kita akan nikmati perjalanan malam ini ya. Ya tadi di rumah sudah banyak orang di rumah, karena adik saya yang dari Wonosobo itu mereka pulang ke Klaten ya. Adik saya beserta keluarganya, beserta anak dan suaminya. Sehingga malam ini saya keluar untuk ngevlog saja. Istri saya dan anak-anak saya juga sudah pada tidur. Oke teman-teman semuanya, ini nanti kita sambil jalan-jalan ya, nggak sambil sedikit kita ngomong-ngomong mengenai masalah sekarang ini yang sedang hangat-hangatnya ya teman-teman, yaitu mengenai permasalahan mengenai pemilu. Nggak apa-apa kan kita ngevlog sambil membicarakan masalah pemilu, karena pemilu kan sudah usai ya, jadi nggak masalah. Oke Mas Bos, kali ini ya, kalau teman-teman memperhatikan pemilu itu ya, para capres, cawapres, caleg itu sebenarnya itu mirip dengan kita para YouTuber pemula. Kenapa kok mirip? Teman-teman pasti bertanya-tanya ini, kenapa kok mirip? Oke, miripnya kan seperti ini ya teman-teman semuanya. Mereka yaitu para kontestan pemilu itu mereka kan mencari suara rakyat ya. Mereka melakukan kampanye ke sana kemari, keluar kota, keluar pulau, dari Sabang sampai Merauke, untuk mencari simpatik sehingga bisa mendapatkan suara rakyat. Nah, yang mereka bawa apa? Produk yang mereka bawa itu apa? Ya, visi, misi, dan juga program-program mereka. Nah, sama seperti kita, YouTuber, terutama YouTuber pemula ya, seperti kita, seperti saya ini, kita kan juga melakukan promosi mengenai video kita juga, produk kita video, sedangkan para kontestan pemilu produk mereka visi misi dan juga program-program mereka, sedangkan kita adalah video
kita, mengenai channel kita. Video adalah kalau di kontestan pemilu, kalau video itu adalah program mereka, channel kita adalah kalau di pemilu visi misi mereka. Sedangkan kita YouTuber itu channel dan video. Visi misi kita ada di channel, program-program kita ada di video. Seperti itu ya Mas Bos ya. Kalian bisa menganalisanya. Nah, kesamaan yang lainnya itu apa Mas Bos? Kesamaan yang lainnya adalah mereka itu mencari suara rakyat, mendapatkan simpati rakyat, sehingga pada saat hari pemilu rakyat mencoblos mereka. Sedangkan kita YouTuber itu mencari subscriber. Ya kan, mencari subscriber ya, dengan cara mempromosikan video kita. Kemudian bagaimana caranya supaya para penonton alami itu mensubscribe video kita atau mensubscribe channel kita, seperti itu kan. Hampir sama kan, hampir mirip kan. Kita mempromosikannya kan tidak usah ke sana kemari sampai luar pulau, luar kota, cukup mempromosikannya lewat internet. Lewat platform YouTube bisa, kita bisa melakukannya lewat yang berbayar juga bisa. Mereka kan juga melakukan yang berbayar, juga mempromosikan mereka lewat apa ya, itu serangan fajar, itu kan juga berbayar karena mereka mengeluarkan uang. Dan kemudian kesamaan yang selanjutnya adalah menarik simpatinya. Itu sama juga kan, kita kan juga menarik simpatik. Kalau kita menarik simpatik penonton alami, kalau mereka menarik simpatik pencoblos alami. Ya kalau cuma mengandalkan apa itu namanya, kalau kita mengandalkan subscriber kita kan paling cuma berapa tuh subscriber kita, paling ya kalau yang sudah besar mungkin beda ya. Kalau kita yang YouTuber pemula ya, ini yang YouTuber pemula itu kan paling berapa, paling 2000 5000 ya. Pemula itu kan masih berada di bawah 100.000 subscriber kan, namanya pemula. Mengandalkan itu kan nggak mungkin video kita view-nya bisa meledak kan. Gini bos, penonton alami itu belum tentu mensubscribe video kita, sedang sama halnya dengan mereka para kontestan capres pencoblos alami itu belum tentu menjadi pendukung atau relawan mereka. Iya kan, namanya alami kan. Alami kan masih bebas, free, tidak terikat satu dengan yang lain. Bentar bos, kita mau nyebrang ini, kita ke kanan ini. Kita sekarang sudah sampai di depan Rumah Sakit Islam Klaten. Ini ya rumah sakitnya. Ya tadi kita lanjutkan ya. Penonton alami belum tentu mereka mensubscribe video channel kita, sama halnya dengan rakyat, suara rakyat. Pencoblos alami belum tentu menjadi relawan mereka. Ya, seperti itu. Kalau sudah menjadi
relawan itu namanya kayaknya rame nih bos. Oh iya, ada apa tontonan malam minggu ya, ini anak-anak muda pada kumpul nih, kelompok-kelompok sepeda motor ya. Seperti itu ya, tapi kita nggak usah melihat itu kumpulan anak-anak itu, tapi kita hanya jalan-jalan. Kita ingin membahas pemilu karena saya sebenarnya dari kemarin itu ingin membahas pemilu. Saya pikir-pikir kok kayaknya sama ya, kontestan pemilu dengan apa, dengan YouTuber pemula, membandingkan dengan saya ya, bukan teman-teman, membandingkan saya karena pengalaman saya sendiri, kok kayaknya sama itu loh. Mereka sana kemari mencari suara, kita kesana kemari mencari subscriber. Cuma bedanya mereka melakukannya secara offline, sehingga mereka harus keluar kota, keluar pulau, dan kita melakukannya secara online, bisa lewat Google ADS yang berbayar, bisa dengan upload video seperti itu ya Mas. Bisa dengan apa itu namanya, meningkatkan kualitas video kita. Nah kemudian kesamaan yang lanjutnya, nah ini yang sebenarnya ini yang penting sebenarnya. Ini juga penting bagi YouTuber pemula, juga penting bagi para kontestan pemilu. Ya kalau dianggap penting, kalau enggak ya sudah, ngapain juga repot-repot. Seperti ini ya, kita YouTuber pemula kalau ingin mendapatkan subscriber yang banyak, kita harus belajar untuk membuat video yang lebih berkualitas, berbobot, dan berguna bagi para penonton kita, bagi banyak orang, bagi masyarakat terutama. Nah sedangkan mereka para kontestan kalau ingin mendapatkan suara yang banyak, mereka harus mempunyai visi misi yang bagus, visi misi yang jelas, program-program yang jelas yang berguna bagi masyarakat banyak. Nah seperti itu, sama kan? sama ya juga kemarin itu ya, kok kayaknya sama ya. Saya coba analisa, oh iya sama ya, dengan YouTuber pemula kok sama ya para kontestan ini. Saya juga oh ya ternyata oh ya. Nah yang kemudian saya ingin mengutarakannya lewat vlog ini. Nah kemudian untuk kesamaan yang apa selanjutnya itu adalah cara untuk mendapatkan subscriber tadi kan. Kalau kita YouTuber itu kan untuk supaya mendapatkan subscriber yang banyak, kita harus satu, belajar untuk membuat video yang berbobot, berguna, dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Kemudian bisa melalui promosi, yaitu lewat Google ADS. Kemudian bisa dengan cara melakukan upload video, dan juga banyak lagi ya. Kemudian kalau mereka para kontestan untuk mempromosikan program-program mereka, caranya mereka kan melakukan kunjungan ke daerah-daerah kan, untuk mempromosikan program-program mereka, visi misi mereka. Mereka turun ke lapangan, terjun ke lapangan, ke daerah-daerah, dan kemudian apa itu namanya, mereka tadi oh ya
Itu bakso mana ini? Ini Karangmuni kan? Oh, ada bakso baru di sana. Kemudian kan mereka turun ke lapangan. Seperti itu kan? Sama sebenarnya. Sama. Memang sih banyak yang tidak menyadari ya kan itu, tapi saya juga belum lama menyadarinya. Kok kayaknya sama ya, ternyata. Oh. Nah, kenapa ada YouTuber yang begini bos? Oh, ada YouTuber yang subscribernya itu hanya sekitar 2000, 3000, 5000, tapi videonya ditonton sampai 10.000, 20.000, bahkan sampai tombol 50.000 ya, di atas subscribernya, di atas jumlah subscribernya. Itu karena apa? Karena video kita ditonton oleh banyak penonton alami. Ingat ya tadi, penonton alami belum tentu menjadi subscriber kita. Makanya penonton alami itu kemudian tertarik tertarik dengan video kita, kelihatan menarik, kemudian mereka menonton. Penonton alami itu menonton video kita tanpa harus melakukan subscribe, ya seperti itu ya Mas Boy. Sama ya dengan pemilu yang terjadi sekarang ini. Pemilu sekarang ini padahal pendukung mereka, masyarakat yang mendukung mereka pasal mereka itu ya, ini cuma contoh loh, contoh hanya ya sekitar 50.000, 60.000, 70.000, tapi pada saat hari pencoblosan bisa seperti yang sekarang ini terjadi ya, itu tadi. Namanya pencoblos alami ya. Pencoblos alami kan tidak tidak menjadi bagian dari mereka ya, bagian relawan mereka, tapi mereka itu free, bebas, bisa ke sana, bisa kemari. Nah, dikarenakan salah satu pasangan calon mempunyai program yang benar-benar mengenai masyarakat, mengena hati masyarakat ya, yang seharusnya pencoblos mereka itu yang fanatik pada mereka hanya sekitar 10.000, berubah pada saat hari H menjadi 100.000 suara, menjadi 200.000 suara ya, karena itu tadi Mas Boy. Sama dengan YouTuber, padahal subscribernya hanya 5.000, tapi videonya ditonton bisa mencapai 10.000, 20.000, 30.000 lah, seperti itu ya Mas Boy. Sama kan, sama. Yang terjadi sekarang ini sama, salah satu paslon itu yang terjadi ya sama. Ya kemungkinan paslon yang kalah itu ya salah konsep, salah konsep, sehingga tidak mengenai masyarakat yang dalam tanda kutip ya dalam tanda kutip namanya itu silent majority ya, pencoblos pencoblos yang alami itu kan namanya silent majority ya, silent mayoritas, seperti itu, tidak mengenai mereka. Mungkin ya salah konsep atau bagaimana lah, atau dari awal memang mereka sudah melakukan sebuah kesalahan sehingga tidak menarik bagi mereka, seperti itu. Ya pada kampanye wah, diklaim banyak, diklaim ini banyak, klaim banyak, stadion sampai penuh. Pada saat hari H dia semua berbalik, karena ya itu tadi sebuah konsep yang lepas dari pantauan mereka.
Memang untuk apa itu yang namanya pencoblos alami itu kan tidak bisa diprediksi, tidak bisa dikendalikan, berbeda dengan relawan yang bisa dikendalikan oleh pasangan calonnya ya. Sama halnya dengan youtuber itu kan subscriber kan bisa di apa itu namanya, bisa di kendalikan namanya apa itu namanya, bisa diantisipasi oleh kita ya youtuber. Tapi kalau penonton alami kan tidak bisa kita duga-duga kan, kita tidak bisa mendikte penonton alami ya, terserah mereka maunya apa. Sama halnya pencoblos alami itu kan sama halnya seperti itu. Mereka tidak bisa didikte seperti itu, mereka maunya ini ya sudah ini. Oke Mas Bos, kita belok kanan saja. Kalau kita terus ke sana ya kita nanti sampai ke Solo nanti. Kalau kita terus ke sana kita belok aja, ini udah terlalu jauh. Bentar, kita nyebrang sini dulu. Kita sudah sampai di Kepoh loh ini. Kalau terus ke sana kita sampai ke Solo nanti. Ya seperti itu ya konsepnya. Hampir mirip sebenarnya. Ya contoh saja salah satu paslon. Dulu waktu sebelum dia jauh sebelum masa pemilu ya, persentase dia kan tinggi kan, bahkan lebih tinggi dari yang sekarang, yang menang sekarang. Ya mungkin karena salah konsep juga, karena salah konsep ya atau apalah yang membuat elektabilitas dia menjadi drop. Nah, seperti itu. Ya sebenarnya kalau hal macam itu ya seharusnya berpikir dewasa ya, jangan seperti anak-anak ya. Seharusnya koreksi diri kita, koreksi diri sendiri ya, kenapa bisa seperti itu. Kenapa bisa seperti itu, seharusnya koreksi ya, jangan terus menyalahkan si A, menyalahkan si B karena dia melakukan ini, karena dia melakukan itu. Itu namanya tidak berpikir dewasa, tapi berpikir selayaknya anak-anak. Tidak memberikan sebuah panutan kepada masyarakat kalau seperti itu. Apalagi pada saat melakukan debat kemarin terlihat sangat brutal sekali ya. Menyerang membabi buta kalau saya, bahkan sampai memancing-mancing supaya membuka ya namanya rahasia negara. Waduh, kalau sampai kepancing dan kebuka, bisa bahaya negara kita, bisa disusupi oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab kalau itu terjadi. Tapi ya masalahnya itu tadi, yang apa tuh namanya, gila wah, bisa justru yang berapi dan keluar itu, wah itu para pendukungnya yang sulit sekali beri tahu ya. Dikasih kebenaran malah dikira hoax. Kalau memang ya seperti itu ya,
apa itu namanya, pemilu di negara kita itu para tokoh politik itu memang tidak siap kalah. Mereka itu maunya menang, menang dan menang. Tapi pada saat kalah, bukannya mereka untuk mengkoreksi diri sendiri, tapi malah menyalahkan si A, si B, dan si C. Itu terjadi sejak dulu kan, kalau teman-teman. Itu kan sebenarnya masalah klasik ya. Setiap pemilu pasti seperti itu, setiap pemilu pasti seperti itu. Sebenarnya itu masalah klasik, masalah yang dibuat-buat sebenarnya. Masalah yang dibuat-buat sebenarnya. Sekarang tanya saja, negara mana yang pemilunya benar-benar jujur? Ya, tunjukkan negara mana. Ada tidak? Nggak ada yang 100% jujur, itu pemilunya nggak ada. 100% jujur, bersih, itu nggak ada. Semua pasti ada permainan. Ya karena apa ya? Karena semua punya kepentingan. Semua punya kepentingan sendiri-sendiri. Cuma bedanya kalau di tempat kita, kepentingannya ditutupi dengan atas nama rakyat. Nah, padahal rakyat nggak tahu apa-apa, diikut-ikutkan. Rakyat yang mana? Itu kan masalah ente yang ikut pemilu, yang ikut pilpres, yang ikut pileg. Kenapa rakyat yang diikut-ikutan pada saat, kenapa rakyat diikut-ikutan pada saat kalian kalah? Nah, kalau kalian kalah, rakyat diikut-ikutan atas nama rakyat, atas nama rakyat. Tapi pada saat menang ya tahu sendiri begitu kan. Apalagi harus sudah menduduki kursi empuk, mereka langsung jadi amnesia. Ya kan? Nah, seperti itu loh. Sayangnya negara kita itu tokoh politiknya seperti itu, tidak siap kalah seperti itu. Nah, memang kalau untuk yang sekarang memang tidak siap kalah karena salah satu paslon itu sejak dia terjun ke dalam dunia politik sampai dia menjadi orang nomor 1 di salah satu provinsi, dia belum pernah mengalami kekalahan. Kemudian yang satunya itu sejak dia terjun ke dalam dunia politik juga belum pernah yang namanya menerima kekalahan, ya kan? Ya meskipun pernah dipecat seperti itu. Kemudian yang satunya itu 4 kali mengalami kekalahan. Jadi sebenarnya ya apa namanya, salah satu contoh paslon yang sudah 4 kali mengalami kekalahan itu dia bisa berpikir lebih dewasa, berpikir lebih jauh lagi. Karena apa? Karena dia belajar dari kekalahan-kekalahan yang pernah dia alami selama 4 kali ikut kontestasi, 4 kali mengalami kekalahan. Dari itu dia belajar. Tapi yang belum pernah mengalami pasti mereka ya itu tadi, besar kepala, sombong, pasti menang. Pada saat kampanye Akbar, wah katanya stadion penuh, sesak, riuh, wah katanya lapangan penuh, sesak. Pada saat hari ya mak pentis, seperti itu ya. Itu karena apa ya? Karena tadi pencoblos alami itu kan tidak bisa dikendalikan. Sama halnya dengan seorang YouTuber penonton alami itu juga tidak bisa dikendalikan. Berbeda dengan yang kalau YouTuber itu, kalau yang sudah penonton yang sudah subscribe itu kan dia terus mendapatkan input informasi video terbaru ya kan. Sedangkan yang apa itu namanya, penonton yang tidak melakukan subscribe atau penonton yang dia buat penonton alami itu kan mereka bebas, tidak terikat dengan
salah satu channel gitu ya. Mereka kan bebas, normalnya dengan di perpolitikan di pemilu itu pencoblosan alami kan mereka tidak terikat dengan salah satu calon kan, bebas mereka mau pilih siapa bebas mereka mau pilih si A, pilih si B, pilih si C, pilih si D ya. Sedangkan yang sudah terikat apalagi yang sudah menjadi relawan kan mereka mau nggak mau nah harus gitu ya, mau nggak mau nah itu karena mereka sudah terlalu fanatik seperti itu loh, fanatik dengan si A, harus A, bahkan keluarganya juga diancam harus A, kalau enggak tak keluarkan dari kakak. Seperti itu ada loh itu yang sekarang ini jangan. Kalau nggak milih si A tak keluarkan dari kakak, kalau nggak milih si A kamu nggak masuk surga. Waduh, kejam amat ya, apalagi yang sampai nggak masuk surga lah. Emang Tuhan dekat dengan dia, Tuhan surga itu miliknya siapa? Emangnya miliknya mbahnya? Nah, seperti itu yang saya kok macam-macam gitu. Kalau saya melihatnya tuh lucu-lucu yang lucu-lucu kayak pelawak semua sebenarnya. Makanya salah satu paslon itu mereka diam saja, anteng saja. Karena apa? Ya mungkin karena melihat mereka itu ya kayak apa ya, kayak komedi lucu itu. Seperti melihat komedian. Oh, kemudian yang selanjutnya yang paling parah itu adalah ini, yang paling parah. Masa capres kalah dengan suara seorang Komeng. Kan sangat aneh kan. Aneh ya, aneh. Masa suara seorang capres itu suaranya di salah satu provinsi itu kalah dengan Komeng yang sama-sama satu TPS, sama-sama satu apa ya, satu daerah ya, satu dapil ya, dapil dengan Komeng. Masa kalah? Itu saya juga nggak habis pikir lah, kok iso. Padahal Komeng bisa dibilang orang baru di dunia politik ya, meskipun ya dia sudah lama dikenal banyak orang, kan sama juga dengan calon-calon itu, calon-calon itu juga sudah lama dikenal banyak orang kan. Tapi kok ya kalah sama si Komeng gitu loh, heran ya. Nah, berarti kan mereka kalau bisa dibilang ya belajar dulu sama Komeng aja lah. Ya belajar dulu sama Komeng. Komeng aja nggak neko-neko loh, fotonya juga nggak neko-neko. Memang sangat aneh juga sih malam ini ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perbincangan kita. Kita sambung lagi besok di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share, dan juga komen, dan juga jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan informasi terbaru dari video-video saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.